Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi untuk seseorang itu ada waktu Tuhan yang khusus. Dan kalau dia gagal dalam hal itu, ya tinggal. Ini saudaraku. Tapi kalau sekolah mungkin bisa mengulang. Jadi umpamanya di SD itu berapa tahun? 6. Dari umur 7 sampai sekitar 13 gitu ya. Ini ada waktunya. Kalaupun toh dia tinggal kelas, jadi 8 tahun masih bisa ulang lagi kelas. Tapi kalau saya lihat dalam rohani itu nggak ada ulang. Adam gagal di Taman Eden, nggak ada ulang. Buang terus. Usir, tutup pintunya, nggak boleh masuk lagi. Itu namanya apa? Gagal waktu, dibuang. Jadi kita jangan sampai gagal, saudaraku. Nanti rohaninya nggak bisa keberkatan, saudaraku. Tapi kita harus benar-benar yang diberkati Tuhan. Di sini sampai ke surga kekal selama-lamanya. Marilah kita arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Firman Tuhan, saya akan membaca dari Efesus, suratan Rasul Paulus kepada Efesus, sidang jemaat yang ada di Efesus, pasal 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bersama kita baca mulai dari 15 dan 16, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Dan di dalam hal ini juga mempergunakan itu, kita harus ada perhatian yang khusus. Itu sebabnya, saudaraku, setiap ibadah nilai perhatian itu berbeda-beda, saudaraku. Ada yang sudah duduk di sini, mungkin kelihatannya pandangannya ke depan, tapi pikirannya masih bisa kemana-mana. Jadi nggak sama. Tapi kalau Tuhan sudah tolong kita, semua harus bisa sama, fokus. Karena itu perhatikan dengan seksama. Jadi fokus, memperhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi itu pun kesungguhan, terarah dengan sungguh-sungguh. Itu juga harus sampai dengan pengertian. Itu sebabnya kalau di sekolah ada umpamanya murid 40, nanti nilainya tidak semua sama. Ada di bawah 6, 5, 4, ada di atas 7, 8, 9. Kenapa demikian? Karena perhatian tidak sama dan pengertian, penangkapan tidak sama. Tetapi kita, saudaraku, biar Tuhan tolong kita semua sama, memperhatikan dengan seksama dan mengerti. Kita menjadi arif. Banyak sekali kita boleh lihat jemaat yang mengerti, jemaat yang tidak mengerti. Yang mengerti semakin baik, sampai nanti semakin hidupnya itu sesuai dengan firman, semua jadi baik. Ke Tuhan baik,
ke sesama juga baik, bertindak juga baik, bertata krama juga baik. Ini, jadi harus sampai semua begitu. Jadi tidak boleh muncul, wah tiba-tiba omong gak karu-karuan apa, oh tiba-tiba bertindak macam-macam yang tidak menyenangkan. Tapi kita semua harus semakin semua jadi berkat. Karena apa? Kita memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh dan sampai kita memiliki pengertian yang benar untuk bisa membedakan mana yang baik, mana kehendak Tuhan. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Ini mengerti, saudaraku. Dan yang kita mengerti di sini sebagai orang Kristen, mengerti kehendak Tuhan. Kalau di sekolah, apa pelajarannya? Mengerti. Kalau sejarah, mungkin sejarahnya Singamangaraja, mengerti. Imam Bonjol, nah itu. Kalau matematik, ya matematik. Kalau udah yang mau dokter, kimia bagus, penelitian satu hal, apa penemuan-penemuan baru sampai bisa. Itu sebabnya itu semua ada kesungguhan. Saya lihat kalau yang jadi umpamanya dokter itu, waduh, bacanya itu nggak tanggung-tanggung, saudaraku. Bukunya tebal-tebal juga. Ya, semua itu harus dicerna, harus sampai dimengerti sama dia. Baru dokter yang bagus, saudaraku. Jadi kita juga untuk indah sampai kepada hidup yang kekal, perhatikan dengan seksama. Amin. Hanya kalau ibadah, saudaraku, diberesin dulu, diberesin di rumah semuanya. Jangan nanti, ya apa ya, aku tadi lupa apa enggak, kompornya aku matiin apa enggak, sampai selesai kok itu dipikirin. Jangan sampai rumah nanti terbakar. Begitu, saudaraku. Makanya harus benar-benar selesaikan semua. Karena itu perhatikan dengan seksama, supaya kita bisa memperhatikan dengan seksama, fokus semuanya terarah kepada Tuhan. Ini sampai mengerti. Dan yang menjadi pokok yang kita perhatikan sekarang ini, pergunakan waktu yang ada. Jadi hidup kita ini semua adalah kesempatan. Dan kesempatan pertama belum tentu kembali lagi. Dan bukan belum tentu, memang nggak bisa lagi. Kalau sudah lewat, ya mau disuruh itu kembali nggak bisa. Jadi kalau ada waktu lagi, ya hal yang baru. Jadi waktu yang sudah berlalu nggak bisa lagi diulang. Ya, jadi kalau mau ulang lagi, pondasi yang baru. Jadi kita di dalam hal ini yang saya perhatikan, Allah kepada manusia, kita memperhatikan seperti Adam. Ya, Tuhan sudah rancang dia baik. Dan kita nggak bisa lagi menduga bagaimana mungkin dia nanti akan selamanya di Taman Eden. Di situ dia beranak pinak. Jadi kalaupun toh sampai kepada kita juga, ya kita juga di situ. Tapi salah. Kehidupan Adam itu tidak terus dalam kehendak Tuhan. Akhirnya dia dibuang. Jadi kesempatan di Taman Eden itu, Adam itu tidak lulus sesuai kehendak Tuhan. Jadi kita ini semua setiap saat bertanggung jawab biar lulus semua dalam kehendak Tuhan.
Ini kita saudaraku harus begitu untuk saat ini. Itulah kekristenan. Makanya kita nggak asal datang, masuk, keluar, pulang, datang, masuk, keluar, pulang, nggak ngerti apa-apa. Jadi di sini perhatikan dengan seksama bagaimana harus hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita sudah banyak mendengar ayat yang seperti ini. Roma pasal yang ke-12 ayat 2. Nah, kita harus sampai bisa mengerti, bisa membedakan, ya, mana kehendak Tuhan, mana bukan kehendak Tuhan. Semua harus bisa membedakan. Jadi anak-anak juga kalau yang maju, yang bagus dalam pengertian rohani, anak-anak yang diberkati Tuhan harus juga bisa dan ada kepintaran hikmat yang dari Tuhan, mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik, mana kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan, supaya kita benar-benar yang diberkati di sini sampai di surga kekal selama-lamanya. Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan. Ini dapat membedakan. Apa yang kita bedakan? Mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ya, semua harus bisa sampai mengerti apa yang sempurna. Dan ini bukan cuma bapak-bapak, ibu-ibu. Nanti dia bilang begini, bu, kalian aja bapak-bapak, ibu-ibu, kan kalian sudah tinggal, kata sekarang bau tanah katanya kan, bau tanah. Semua bau tanah. Bayi aja yang belum lahir masih bau tanah, bisa mati di kandungan, bisa enggak? Bisa dong. Anak-anak muda itu bisa mati. Si apa itu pemain bulu tangkis itu? Ya itu Bapak Luis. Siapa tuh? Oh, Marquis Guido. Umur berapa? 39 kali ya. Olahragawan. Mati juga. Jadi jangan bilang yang tua-tua aja lah ibadah. Semua harus mengerti kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti berapa umur kita. Semua di dunia ini harus mengerti. Jangan membeda-bedakan. Tapi semua harus mengerti kehendak Tuhan. Sampai mengerti kepada yang sempurna. Jadi anak-anak muda ini begini. Wah, saya sudah nggak bagus ini. Masa main game sudah setengah hari? Lah kalau main game setengah hari, kapan belajarnya? Dia kan masih pelajar namanya. Kapan dia makan, kapan dia mandi? Kadang kalau orang udah kelupaan main game, makan juga, jadi nggak lapar. Tapi kalau nggak main game, mana makanan? Marah-marah dia. Tapi karena main game, nggak ingat lagi, main terus. Nah itu harus mengerti kehendak Tuhan. Kalau mainnya cuma sebentar, ya sekedar, ya bisa lah. Tapi kalau sampai setengah hari, apalagi satu hari, dari bangun sampai, aduh itu menyiksa tubuh juga. Ntar matanya nggak sampai setengah umur istilahnya berumur 40 tahun atau 50 tahun, udah buta matanya. Kacamata udah tebal-tebal. Tapi semoga di sini nggak ada, saudaraku. Karena terlalu main game terus. Jadi biarpun yang muda harus mengerti mana yang baik, mana kehendak Tuhan. Semua kita harus segar untuk berbuat kehendak Tuhan. Wah, mantap saudaraku. Saya, waduh, ini apa semua kehendak Tuhan. Tapi saya kebanyakan jalan Kuala Namu, jalan jauh.
Jakarta jalan jauh, di sana juga seharian kunjungan, jalan. Nah, tapi kalau kita apapun yang terjadi kalau di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mampu menolong. Tapi kalau orang bukan karena di dalam Tuhan, kalau nabrak langsung mati, jatuh langsung kolaps. Saya jatuh waktu bulan 2, tapi karena penginjilan, biarpun itu udah 3 meter sama sepeda motor, buap, untung masih nyangkut, tapi sampai sekarang nggak apa-apa. Tapi kalau kita cari duit, cari dunia, bisa-bisa udah langsung mati, saudaraku. Jadi kalau kita di dalam Tuhan, karena bekerja buat Tuhan, banyak pun kesulitan, banyak kemalangan, tapi semua Tuhan luputkan. Ini saudaraku, jadi harus semakin pintar mengerti mana yang baik, mana kehendak Tuhan. Haleluya. Makanya jangan main game mulai dari pagi sampai malam. Itu sudah nggak baik itu. Itu diri sendiri disiksa. Ntar belum setengah umur, matanya udah nggak bisa lihat-lihat. Bahkan ada yang saya lihat di YouTube itu sampai matanya itu merah berair terus, nggak berfungsi lagi. Padahal nggak ada hasilnya, nggak memuliakan Tuhan. Dia juga bukan untuk meningkat dalam hidupnya. Nggak ada artinya, cuma main game. Suaranya juga besar-besar barangkali. Ayo ambil. Nggak ada artinya. Tapi mata udah kacamata tebal. Ya, jadi harus mengerti kehendak Tuhan. Semua harus mengerti. Amin. Biarpun ada pengertiannya orang tua, jangan kumakan nih banyak-banyak ini yang hijau-hijau, nanti kolesterol naik. Itu termasuk khusus itu. Yang muda-muda nggak usah begitu, dihantam aja semua. Sampai dia bilang semua kaki juga kumakan, kecuali kaki meja. Bisa begitu. Jadi walaupun pengertiannya itu beda-beda. Ada yang sekolah, kalau aku nanti nggak belajar baik-baik, nggak bisa naik sekolah, naik kelas. Begitu saudaraku, nggak bisa lagi meningkat. Itu pengertiannya orang sekolah. Jadi walaupun pengertian itu berbeda-beda, tapi semua harus mengerti untuk kesehatan, untuk kebesaran kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya nanti jangan Kristen KW-KW. Nanti kita bisa melihat ada Kristen KW-KW. Kalau tidak mengerti jadi Kristen KW-KW. Itu sebabnya pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi untuk seseorang itu ada waktu Tuhan yang khusus. Dan kalau dia gagal dalam hal itu, ya tinggal. Ini saudaraku. Tapi kalau sekolah mungkin bisa mengulang. Jadi umpamanya di SD itu berapa tahun? 6. Dari umur 7 sampai sekitar 13 gitu ya. Ini ada waktunya. Kalaupun dia tinggal kelas, jadi 8 tahun masih bisa ulang lagi kelas. Tapi kalau saya lihat dalam rohani itu nggak ada ulang. Adam gagal di Taman Eden, nggak ada ulang. Buang terus. Usir, tutup pintunya. Nggak boleh masuk lagi. Itu namanya apa? Gagal waktu. Dibuang. Jadi kita jangan sampai gagal, saudaraku. Nanti rohaninya nggak bisa keberkatan, saudaraku. Tapi kita harus benar-benar yang diberkati Tuhan. Di sini sampai ke surga kekal selama-lamanya. Itu sebabnya jangan kamu bodoh. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi saudaraku, kalau Adam dan Hawa gagal, nanti Tuhan mau cari anaknya itu. Kalau anaknya itu gagal, ada lagi nanti keturunan-keturunan, cari lagi.
Kalau gagal, buang lagi. Itu sebabnya kita pergunakan waktu. Jangan kita gagal dalam waktu yang Tuhan berikan. Jangan gagal dalam kesempatan yang Tuhan berikan. Gagalnya manusia beda-beda. Kalau gagal sebagai anak, ada gagal sebagai anak kayak apa? Gak pernah nurut, gak pernah melakukan, akhirnya mau sekolah juga gak bisa, SD pun gak tamat, ya salah sendiri. Nah, mau diulang lagi udah gagal, udah umurnya udah mau menikah, ya kan susah. Mau SD lagi mau menikah kan, bagaimana lagi saudaraku? Nanti ada temannya masih gigi segini, duduk gini, udah tua saudaraku, SD. Nanti ada yang hormat bapak guru, pendek, orang tinggi, hormat pak guru. Nah, jadi yang tinggi ini karena sudah gagal waktu saudaraku. Dan bukan waktunya lagi, udah punya anak lagi. Nanti anaknya balap lagi SMP, anak sama bapak, nggak cocok lagi. Dia bukan di situ lagi. Ini saudaraku. Jadi banyak yang gagal nanti. Gagal dalam rohani juga itu terlalu banyak. Makanya pendeta yang gagal juga banyak. Jangan pikir. Karena nanti kita lihat ada rasul palsu, ada nabi palsu, ada malaikat palsu, ada juga Kristus palsu. Ada enggak? Ya ada dong. Nanti kalau kita baca di Korintus boleh juga. Atau mau baca boleh 2 Korintus 11 ya. Kita baca juga nggak apa-apa. 2 Korintus pasal yang ke-11. 12. Ya, boleh kalau 12, boleh. Kita baca pasal 12 mulai 16 ya. Atau langsung aja kepada 19 biar cepat. Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan seperti kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan ada perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan dan kerusuhan. Coba baca lagi ayat 21, aku sambil melihat lagi ini. 11 ya boleh. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga. Terus lanjut. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Oke, aku sekarang yang baca dari sini ya.
2 Korintus 11 ayat 12 mulai. Tapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Jadi tadinya kelihatannya sama gitu ya, tapi disebut sebab orang itu adalah rasul palsu. Ini yang akan kita lihat, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga menyamar malaikat terang. Nah, kalau kita lanjut, jadi bukanlah suatu yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Jadi pelayan-pelayan juga banyak, kelihatannya pelayan kebenaran, tahu pelayan iblis. Ini. Jadi Kristen juga begitu, saudaraku, KW. Ya. Nah, inilah yang kita akan memperhatikan. Itu sebabnya kalau kita perhatikan silsilah Yesus Kristus, apa yang ada dalam silsilah itu, semua itu adalah pilihan Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ketiga, saya mau ajak kita dulu membaca ayat 38. Nanti bacanya mundur ini. Jadi ada anak Allah, anak Adam. Nah, Adam di sini bukan karena berhasil, tapi hanya karena kaitan. Apa kaitannya? Dia manusia pertama. Kalaupun dia ada di dalam silsilah ini, hanya karena dia manusia pertama. Tapi dia manusia yang gagal di Taman Eden. Ini saudaraku. Makanya kita ini jangan manusia yang gagal. Jangan Kristen KW. Jangan pelayan KW, saudaraku. Jadi harus pelayan yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ini. Jadi yang KW ini banyak. Dan yang palsu ini terlalu banyak. Ijazah palsu, mutiara palsu, emas palsu, perhiasan palsu. Terlalu banyak. Makanya kalau orang juga jualan onderdil, hati-hati. Dia bilang ori. Kalau dia bahasa orang Tionghoa, oli. Karena dia bilang li. Jadi bilang oli. Gitu. Ini oli. Padahal bukan ori, udah KW, palsu. Wah, dipasang orang nanti onderdil. Belum pada waktunya, mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun. Baru seminggu hancur. Tapi waktu jual, ini lupa oli. Bilang ori, orisinil, asli, itu artinya asli loh katanya, tapi bukan asli, adalah imitasi. Makanya kita ini harus Kristen yang asli loh. Amen. Jangan imitasi. Amin, saudaraku. Nah, itu nanti manusia ini banyak, saudaraku, imitasi. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat lagi, habis anak Allah, anak Adam, baru anak Set, anak Enos. Nah, ini kalau kita lihat, saudara-saudaraku, langsung dari kitab Kejadian. Kalau ini nggak baca mundur, ini baca maju. Nah, jadi di dalam pasal 3, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ini kalau kita asli sungguh-sungguh bertahan sampai Tuhan Yesus datang, kita bukan untuk diusir. Nanti orang-orang yang pelayanan
merasa orang benar, nabi, tapi diusir, enyahlah dari hadapanku. Itu banyak. Tapi biar Tuhan tolong kita. Nanti dia bilang, hai kamu yang diberkati Tuhan, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Indah apa enggak? Enak apa enggak? Ini harus terjadi bagi kita. Supaya ini terjadi harus yang asli. Haleluya. Jangan yang imitasi, jangan yang sudah gagal, jangan yang sudah rusak. Baru kalau Adam sudah gagal, Allah nunggu anaknya. Anaknya si Adam siapa? Kain dan Abel. Itu pertama. Nah, kalau kita lihat ini saudaraku dalam Kejadian pasal yang keempat, Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya benar. Tapi nanti kita lihat dia yang gagal juga. Nah, selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjalani menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ini kalau kita sekarang diberi kesempatan ibadah, bisa menjadi pelayan yang mempersembahkan hidup. Nah, kita ini mempersembahkan korban. Makanya suara dari musik, drum, kalau main drum, keyboard, itu kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Haleluya. Korban apa? Korban puji-pujian. Nah, ini korban pelayanan, korban kehidupan yang lama menjadi yang baru. Haleluya. Karena kita matikan semuanya yang tidak berkenan. Ini saudaraku. Tetapi jangan seperti Kain, ada kesempatan tapi korbannya ditolak, pelayanannya ditolak. Kalau sekarang ini kekristenannya ditolak, banyak gitu. Makanya Matius 7 itu ayat 21, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang membuat mujizat, banyak orang bernubuat, banyak orang mengadakan perkara ajaib, ada yang mengusir setan, tapi ditolak oleh Tuhan. Malah dia bilang, nyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Tapi kalau kita harus seperti Matius 25 ayat berapa? 31 apa? 31, domba dan kambing. Domba itu dikatakan, hai marilah, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Indah apa enggak? Mantap saudaraku ya. Biar semua kita bisa mendapat ini kesempatan kita ya. Jangan ada yang gagal. Semua harus diberkati Tuhan. Indah saudaraku. Itu sebabnya Kain ini sembarangan saudaraku, gak melihat dan belum mengerti apa sebenarnya kehendak Allah. Tetapi kalau Habel ini mengerti. Padahal pada saat itu belum ada pendeta saudaraku. Anak-anak baru mereka 2. Orang tuanya sudah gagal. Jadi jangan aja yang menyalahkan ibu papanya. Haleluya. Kamu itu bapak apa kamu, mama apa kamu, jangan. Kalau itu gagal, kita nggak boleh gagal. Karena semua masing-masing ada Roh Kudus yang menolong sesuai kerinduan.
Ini saudara-saudaraku. Jadi jangan berdasar kalau mamanya ke neraka, aku juga maulah ke neraka. Jangan. Kalau kita udah mengerti, kita harus cari jalan yang lain. Haleluya. Mana jalan yang lain? Yesus Kristus. Dia bilang apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu saudaraku yang kita rindukan. Jadi jangan ada yang marah-marahin mamanya, papanya. Kalau mamanya, papanya harus ke neraka, tapi kiranya kita semua nggak ada yang begitu. Haleluya. Semua diberkati Tuhan. Dan kalau papanya memang mamanya ke neraka, anaknya jangan ikut. Bisa saudaraku. Nanti kita lihat lagi firman Tuhan ini. Nah, jadi Kain itu juga anak yang gagal. Itu saudara-saudaraku. Tetapi gagal di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam kemanusiaan kelihatannya Kain itu berhasil. Karena menjadi bangsa yang besar, menjadi orang-orang yang meningkat, langsung bisa mengerti alat musik. Ini saudaraku, itu anak-anaknya si Kain itu. Ini mereka jadi orang besar. Tetapi keberadaannya di dalam rohani, dia menjadi orang yang jauh dari Tuhan, yang terbuang, dan yang tidak ada damai sejahtera karena ada Roh Kudus. Sudah tidak. Dia tidak ada lagi berkat rohani. Nah, makanya dia bilang begini, ayat yang ke-14, atau biar jelas dari 13. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini. Nah, ini yang pertama. Dan aku akan sembunyi dari hadapanmu. Jadi ini sama seperti bapaknya. Bapaknya si Kain siapa? Adam. Adam bagaimana? Hai Kain, Adam, di mana kau? Apa dia bilang? Aku sembunyi. Ngapain kau sembunyi? Aku telanjang, aku takut. Nah, ini. Jadi pisah dari Tuhan. Kalau kita harus dekat dengan Tuhan, ada kesempatan. Haleluya. Oh, indah saudara-saudaraku. Jadi Kain merasa, aduh. Kalau jauh dari Tuhan itu sakit loh itu. Jangan kita pikir enak saudaraku. Biar masih bisa makan enak-enak, makan onde-onde, makan bakso yang gede-gede. Tapi kalau jauh dari Tuhan, nggak ada yang enak. Haleluya. Harus begitu kita saudaraku. Kalau enak jauh dari Tuhan, wah itu udah terkutuk itu. Tapi kita enggak. Semua kita yang diberkati Tuhan. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian. Nah, pelarian yang begitu-gitu itu. Kalau jauh dari Tuhan, pelarian. Pelarian dari mana? Dari kebenaran. Dari berkat dalam kebenaran. Dan ada damai sejahtera. Itu sebabnya kalau jauh dari Tuhan, biar hartanya banyak. Wah, ribut lah, berantem lah, nggak ada kepuasan lah. Dicobalah narkoba, narkotik, lama-lama sampai nggak ada lagi, artinya udah overdosis. Wah, tinggal mau mati aja, nggak kuat lagi dia. Otaknya udah nggak kuat, hidup juga. Makanya saudaraku, nggak cari narkotik lagi, nggak cari narkoba, cari apa? Pisau silet. Apa yang dilakukan? Ngisap-ngisap darahnya sendiri. Ya kalau udah begini, nggak berapa bulan lagi mati saudaraku. Nah itu. Tapi kalau kita dalam Tuhan, ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada keyakinan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Biarpun aku berjalan di lembah-lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Apa-apapun tidak takut. Amin saudaraku.
tinggal kita menanti, Tuhan, kapan kau datang, bawalah aku ke surga. Indah saudara-saudaraku. Ya. Tapi semuanya Tuhan atur. Kalau kita masih dikasih di dunia ini, semua Tuhan atur. Ada rumah, ada makanan. Karena apa? Jaminan Tuhan. Kalau datang di mesbah Tuhan, burung pipit juga ada tempat. Haleluya. Kita kan lebih dari burung pipit. Nah, makanya saudara ibadah yang benar. Yang belum punya rumah, nanti ada rumah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oh, burung pipit juga ada sarang kok, ada liang. Itu serigala, apalagi anak Tuhan. Nah, tapi ya sabarlah. Kalaupun nanti di sini ini belum sempat, itu karena belum sempat. Karena ada kadang-kadang waktunya udah cukuplah kamu sampai di sini. Itu karena habis waktu. Sebenarnya kalau rumahnya itu udah ada juga dekat, tapi belum sempat dia datang ke situ. Belum sampai cut dia. Habis lain nggak bisa napas lagi. Nah itu. Jadi jangan gagal saudara-saudaraku. Cepat hidup dalam Tuhan. Ya, pergunakan waktu. Ini. Jadi Kain ini adalah manusia yang gagal. Itulah keberadaannya. Nah, dan dia juga menjadi orang yang suka takutan. Makanya kita ini jangan ada ketakutan. Takut apapun, takut setan, takut kacau, takut ada orang, takut cicak, takut enggak makan, takut enggak minum. Pokoknya enggak boleh ada ketakutan. Tuhanku lebih besar, harus begitu. Tapi itu orang yang sungguh-sungguh beribadah. Kalau tanggung-tanggung, ya nggak bisa saudaraku. Ya makanya kalau anak sekolah yang sungguh-sungguh itu dimulai dari apa? Absennya selalu rajin. Haleluya. Baru perhatiannya sungguh-sungguh. Nah kalau gurunya menerangkan, oh diperhatikan sampai mengerti dan sampai bisa. Haleluya. Baru ada kesungguhan saudaraku. Biar ada ujian, datang aja dia ke sekolah. Apalagi kalau kita untuk dapat kerajaan surga. Haleluya. Ini saudara-saudaraku. Ya, barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Itu nanti menjadi bangsa yang besar, berkembang. Dan kalau sudah gagal begini, kalau ini pun nanti mau menikah dengan orang-orang benar, Tuhan marah loh. Karena ini orang yang sudah tersingkir. Ini. Jadi semua kita harus bersama-sama yang diberkati oleh Tuhan. Karena kalau yang tidak diberkati Tuhan, pergaulan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Kebiasaan yang baik dirusak dengan pergaulan yang buruk. Nah ini. Jadi kalau sudah di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ini marahnya Tuhan, ya karena begitu saudaraku. Mari saya baca ayat 5 ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati Tuhan. Kenapa begitu? Karena kalau kita baca ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka
mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Ini dulu pernah heboh ini, sampai orang tafsirkan kawin sama malaikat. Bukan, anak-anak Allah itu kalau kita lihat adalah keturunan Adam menanti yang lain yang bisa dijadikan anak-anak Allah. Itu mana dia? Itulah kalau kita baca Kejadian 4 mulai ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Nah, ini mulai ini saudaraku ini. Set ini nanti memperhatikan Tuhan, memperhatikan hidupnya, waktu untuk Tuhan. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Jadi orang baik saudaraku. Nah ini mulai anak Allah ini, pengganti Habel. Orang baik. Kalau Kain itu banyak dia di sana, tapi dia disebut orang pelarian, orang yang tidak di dalam Tuhan. Hanya Tuhan bikin tanda biar dia nggak dibunuh orang, boleh berkembang. Itu sebabnya jemaat yang KW-KW juga boleh berkembang banyak, tapi jauh dari Tuhan. Makanya kita nggak boleh yang KW-KW, harus benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Ada berkat Tuhan, amin. Semua harus mengerti. Yang muda-muda kalau nggak langsung ngerti, ya pokoknya setia. Kalau dengar-dengarin terus, masa nggak pinter? Sama dengan main gitar. Kalau ada orang yang pintar main gitar, kita lihat-lihat aja terus. Itu lama-lama kita ketularan pintar. Bisa nggak? Iya, nggak ada yang mustahil. Yang tua-tua aja kalau masih mau. Cuma kadang-kadang, udahlah, itu yang muda-muda aja lah. Kita yang mau ke surga ini aja lah, berdoa dan menyembah Tuhan. Hanya begitu. Kalau dia mulai kasih perhatiannya, mau main gitar, hebat juga. Tidak ada yang mustahil. Cuma arahnya sudah beda, saudaraku. Ya, jadi yang muda-muda ini harus mengerti. Jadi mulai Set pengganti. Set juga dan anak itu dinamainya Enos. Nah, ini. Jadi lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Jadi anaknya pengganti tadi juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah ini anak Tuhan ini. Tuhan begitu. Jadi biarpun dari generasi atas kayak apapun, kita semua karena sudah dengar firman Tuhan, kita harus jadi anak Tuhan. Haleluya. Jadi jangan ada yang marah-marah. Wih, mau apa aku sih kafir. Mau kafir. Jangan bilang-bilang. Pokoknya kita harus jadi anak Tuhan. Ini yang baik, saudara-saudaraku. Jadi mulai. Nah, generasi sana generasi yang rusak. Adam gagal di Taman Eden. Kain gagal menjadi bangsa yang besar, tapi pelarian yang berkembang, tapi jauh dari Tuhan. Biarin, mau diapain? Nah, tapi ada Set pengganti yang baik kalau meninggal, saudaraku. Ya, ini baru sesudah Set ada anaknya lagi, Enos. Dan Enos itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi apapun yang terjadi, mari kita memulai perkara yang baik. Haleluya. Bapak-bapak, amin. Amin. Mudah-mudi amin juga ya. Apapun itu yang bagaimanapun itu generasi itu, mari kita mulai yang baik. Supaya nanti Allah, Adam nggak bisa disingkirkan karena itu permulaan. Tapi kalau sudah mulai dari situ, ada siapa yang disingkirkan?
Kain. Nah, Set pengganti orang benar, dan anaknya Set, Enos, memulai memanggil nama Tuhan. Anak Tuhan, saudara-saudaraku. Wih, jangan hanya anak Medan. Kalau memang anak Medan gak apa-apa, tapi yang terutama harus anak Tuhan. Iya, saudara-saudaraku. Ini. Jadi mulai, saudaraku. Jadi di sini sudah ada dua macam tipe manusia. Bangsa yang jauh dari Tuhan dan memulai lagi bangsa yang mengasihi Tuhan. Inilah yang nyata di dalam pasal yang ke-6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai. Anak manusia itu siapa? Tadi ketika manusia itu mulai bertambah, maka jumlah di muka bumi lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak Allah melihat bahwa anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Jadi sebenarnya di sini juga disebut anak yang dari Adam itu. Jadi anak Allah melihat manusia, anak manusia. Sebenarnya udah disebut bukan malaikat anak manusia, tapi dulu pernah tren. Jadi anak manusia kawin dengan malaikat. Oh, itu pengajaran sempat, bukunya juga ada. Kalau belum terbuang, saya juga ada itu tempatnya. Jadi kadang-kadang biarpun pengkhotbah apa semua mau dari manapun itu belum tentu asli loh. Ori dia. Bukan ori dia. Apa? KW palsu. Nah, jadi dia bilang malaikat kawin sama manusia. Mana bisa? Mana bisa campur air dengan minyak? Tidak bisa dong. Kalau mengenai iman dia bilang nggak bisa, tapi hal itu dalam pikiran aja udah logis. Kalaupun dicampur sebentar, itu pun bukan menyatu, hanya mengambil tempat aja, bukan. Nah, begitu nggak diobok-obok lagi, minyaknya di mana? Di atas, airnya di bawah, langsung gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana itu urutannya, ya itu tadi bangsa yang sudah besar itu. Dan kalau diikuti nanti anak-anak daripada Adam melalui Kain dan lain-lain semua, itu adalah anak-anak yang tidak diperhatikan Tuhan lagi. Ini saudaraku. Jadi yang diperhatikan Tuhan itu Allah, anak Allah, Adam, dari Adam, baru nanti di dalam silsilahnya Yesus itu langsung kepada Set, habis itu Enos, dan nanti selanjutnya ada Henok. Henok juga ada dalam anaknya Adam, ada juga dari umat Tuhan. Nah, di situ satu macam nama, tapi satu yang asli, satu yang palsu. Bisa, saudaraku. Makanya ada Kristen yang benar, banyak juga Kristen yang tidak benar. Tapi kita harus menjadi Kristen yang benar. Amen. Nanti lihat itu, Henok itu anaknya dari Kain ada. Nah, jadi kalau pasal 5 ini itu anak dari Set dan Enos. Tapi kalau dari pasal yang keempat ini, ya kalau kita lihat mulai 17, Kain bersetubuh dengan istrinya. Ini kan yang sudah dibuang itu tadi.
Dan mengandunglah perempuan itu melahirkan Henok. Ini Henok keturunan dari Kain. Set juga ada ini tuh. Enos juga ada. Padahal pasal yang keempat, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Ini bukan Set yang dari Adam, bukan. Ini kita harus mengerti. Itu beda itu. Itu sebabnya kalau kita lihat pasal yang 5 ini, saya baca dulu ayat 1 mulai. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka, memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama kepadanya Set. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Nah, ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita lanjut, ini keturunan yang sama dalam silsilah Yesus dalam Lukas pasal yang ketiga. Amin, saudaraku. Nanti boleh lihat-lihat ya, biar bisa langsung nyata semuanya. Nah, kalau kita lihat lagi keturunan daripada Adam lewat Kain. Nah, hari 17 tadi kita belum baca ya. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Ini Henoknya beda itu, bukan Henok yang terangkat. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, Mehujael memperanakan Metusael, Metusael memperanakan Lamek. Lamek mengambil istri 2 orang. Inilah poligami pertama di bumi, melanggar kekudusan Allah. Orang ini saudara-saudaraku belum terlalu banyak. Dia udah ambil istri langsung sekali 2. Ini berpoligami, enggak bagus saudaraku, nafsu. Ya, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Dan Ada itu melahirkan Yabal, dialah yang menjadi bapa orang-orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal, dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Jadi yang pertama dapat musik-musik itu justru orang yang tidak di dalam Tuhan. Ini saudaraku. Jadi semua boleh kita semakin mengerti. Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga. Wah, ini mereka langsung maju ini, tukang besi. Memang kalau orang dunia ini kalau untuk cari uang itu pintar-pintar saudaraku. Tapi orang dunia pintar cari dunia, anak Tuhan pintar cari Tuhan. Haleluya. Ini kita ini anak siapa? Kita ini anak siapa? Anak Tuhan. Haleluya. Kita ini anak Tuhan. Ya, amin saudaraku. Ya, ini. Jadi berkatalah Lamek kepada kedua istrinya itu, Ada dan Zila, dengarkan suaraku, hai istri-istri Lamek, pasang telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh orang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi dosa itu berkembang cepat.
tapi kita harus berkembang dalam kebenaran. Amin. Ini saudaraku. Baru nanti kalau ayat 25, inilah keturunan untuk anak-anak Allah. Dan nanti kalau manusia yang ketujuh dari keturunan anak Allah itu juga namanya adalah Henok. Ayat 18. Setelah Jared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Jared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi Jared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah itu, setelah ia memperanakan Metusala, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Nanti saudara-saudaraku lihatlah di dalam silsilah dalam Lukas pasal yang ketiga. Bacalah. Anak Allah, anak Enos, set dulu, Enos, nanti ada Henok yang terangkat. Itu orang-orang yang menang pilihan, menghentar sampai kepada kemenangan dalam Yesus. Ini saudara-saudaraku. Tapi lewat Kain menghentar manusia jahat semakin jahat. Ini saudaraku. Jadi yang jahat semakin jahat, yang benar semakin benar. Jadi kita ini jangan KW, pilih, harus meningkat saudaraku. Gak boleh sama. Masa kalau orang TK 5 tahun, gimana saudaraku TK 5 tahun? TK-nya itu aja juga bosan. Orang yang ngerawat juga bosan. Gurunya aja bosan. TK 5 tahun. Jadi kita harus meningkat. Amin. Haleluya. Iya saudaraku, ada perkembangan. Jadi inilah yang Tuhan berkatkan sama kita, harus ada perkembangan. Tuhan memberkati kita saudaraku karena masih perjamuan kudus. Mari kita mau datang kepada Tuhan.